Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ilmu politik yang berjudul Partisipasi Politik dan Partai Politik. Sebagai dosen mata kuliah adalah Ibu Yori Hardayani, SPI MSI. Sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator dan penyusun materi bernama Nurjana Febriati Dulsani dengan NPM D1D022031. Dan di sebelah kanan saya, Dan saya Romania Fitriani dengan NPM D1D022089. dan sebelah kiri saya. Saya Ibrahim dengan NPM D1D022063. Perkenalkan, nama saya Yunita Fratisya dengan nomor NPM D1D022007. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nila Lairatul Hasanah dengan NPM D1D022073. Baiklah, sekian dari perkenalan kami. Kami akan memulai materi tersebut. Baiklah, sebelum menyampaikan materi, saya akan menyampaikan latar belakang dari partisipasi politik dan partai politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan untuk melakukan keputusan dari pembentukan keputusan hingga sampai ke penilaian keputusan. Partai politik adalah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Apa saja sih yang ada di dalam partisipasi politik dan partai politik? Dengan adanya bahasan-bahasan ini, diharapkan kita semua bisa mengerti dan mempelajari apa itu partisipasi politik dan partai politik. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dari sifat dan definisi partisipasi politik. Untuk sifat partisipasi politik ada 4. Yang pertama, individu dan kolektif. Individu dan kolektif bisa dilakukan dengan secara perorangan, bersama-sama, atau lebih dari satu orang. Untuk contoh partisipasi individu adalah mengirimkan surat pembaca kepada surat kabar yang berisi keluhan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh salah satu instansi pemerintah. Untuk contoh partisipasi kolektif adalah melakukan demonstrasi yang berisi menyampaikan tujuan atau aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua ada damai dan kekerasan. Contoh partisipasi secara damai adalah menyelenggarakan unjuk rasa dengan tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Sedangkan partisipasi politik dengan cara kekerasan, contohnya meledakkan bom di suatu tempat dalam rangka menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Yang ketiga adalah intensif dan tidak intensif. Contoh partisipasi intensif adalah mengirimkan opini kepada media massa yang terkait kebijakan pemerintah secara rutin setiap minggu. Dan contoh partisipasi politik yang tidak intensif adalah menggunakan hak suara dalam pemilihan umum atau pemilu. Yang keempat adalah sukarela dan dipaksa. Partisipasi politik secara sukarela adalah sesuai isi hati dan motivasi terhadap diri sendiri untuk bergabung dan memilih partai tersebut. Dan partisipasi politik yang dipaksa adalah dengan cara pemaksaan warga negara untuk memilih partai politik tersebut. Dan lanjut ke definisi partisipasi politik. Definisi partisipasi politik ada 2, yaitu ada secara umum dan ada juga menurut Herbert McCloskey. Baiklah, kita bahas yang pertama, definisi secara umum. Secara umum adalah suatu untuk tindakan seseorang atau kelompok dalam kehidupan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan umum, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sementara menurut Herbert McCloskey berpendapat bahwa berpartisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Baiklah kawan-kawan, saya akan menjelaskan materi tentang partisipasi politik. Partisipasi politik di negara dibagi menjadi 3, negara demokrasi. Partisipasi politik demokrasi ini menunjukkan berbagai bentuk dan interpretasinya. Diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan integritasnya.
Biasanya orang yang mengikuti kegiatan secara intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu. Cara partisipasi politiknya, pemilihan umum berlangsung. Negara otoriter. Tujuan utama dari partisipasi politik adalah mengubah masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, dan berideologi kuat. Contohnya melewati jaringan karena yang dibutuhkan hanya satu calon untuk satu kursi. Terakhir, negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangan. Cara partisipasi politiknya, kelompok. Partisipasi politik melalui Social Movement atau NSM dan kelompok-kelompok kepentingan. Anggota NSM merupakan generasi dari pasca material atau postmaterialis. Pada tahun 1960, barulah dikenal dengan NSM atau New Social Movement. Gerakan ini sangat dinamis dan berkembang pesat karena pada kondisi saat itu negara-negara di Eropa Timur ingin melepas diri dari otoriter menuju demokrasi. Kelompok-kelompok kepentingan. Melalui kelompok-kelompok kepentingan masyarakat mulai menyadari bahwa suara satu orang tidak memiliki pengaruh besar dalam kontensi pemilu, terutama pada negara-negara besar. Jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kelompok anonim. Kelompok yang terbentuk di antara unsur dalam masyarakat secara spontan dan tidak terbentuk. Kelompok anonim tidak memiliki nilai dan norma yang mengatur, sehingga sering terjadi tumpang tindih pada politik. Contohnya, hacker yang tersembunyi. 2. Kelompok non-asesional. Kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam yang belum maju, tidak terorganisir dengan rapi, serta bersifat temporer. Contohnya, kelompok bertujuan yang sama. 3. Kelompok asesional. Kelompok masyarakat yang berfungsi mengatrikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau lembaga lainnya. Contohnya Serikat Buruh atau Industri Indonesia. Keempat, kelompok institusional. Kelompok formal yang memiliki struktur visi, misi, tugas, fungsi, serta atributor kepentingan. Contohnya Korpri. Terakhir, lembaga swadayana masyarakat. Dapat diartikan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat berserta bergerak di bidang kegiatan tertentu. Contohnya, sejarah partai politik di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, di masa penjajahan Belanda pada tahun 1908 berdiri organisasi pergerakan nasional eksklusif untuk priai yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini kemudian menjadi embrio pergerakan organisasi lain. Yang kedua, pada masa penjajahan Jepang. Pada masa Jepang, kegiatan partai politik dilarang, tetapi tidak berlaku untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin. Yang ketiga, setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, dibuka kesempatan Akbar untuk membangun partai politik, sehingga bermunculanlah partai-partai di Indonesia. Definisi partai politik secara umum, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi dan memiliki pandangan dan cita-cita yang sama mengenai suatu pemerintah. Berikut definisi para ahli dan undang-undang. Menurut Ikhlasul Amal, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau memengaruhi berbagai tindakan pemerintah. Yang kedua, Miriam Budiarjo. Partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Yang terakhir, yang ketiga, Robert Husom mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum untuk mendapat kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik atau organisasi pemerintahan. Fungsi partai politik. Fungsi di negara demokrasi yaitu sebagai sarana komunikasi politik,
sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi di negara otoriter, partai komunis bertujuan mencapai kedudukan kekuasaan yang dapat dijadikan batu loncatan guna menguasai semua partai politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis. Fungsi di negara berkembang sebagai sarana untuk mengembangkan integrasi nasional dan memupuk identitas nasional, karena negara-negara baru sering dihadapkan pada masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda, corak sosial dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa. Klasifikasi sistem kepartaian yang pertama yaitu partai tunggal, di mana partai tunggal tersebut memiliki ciri khusus. Yang pertama, hanya ada satu partai yang berkuasa. Namun partai tunggal tersebut memiliki dua kombinasi, yaitu namanya partai mutlak, di mana partai tersebut tidak boleh ada partai lain. Namun di partai dominasi boleh ada partai lain, tetapi mereka harus tunduk kepada partai dominan. Yang kedua yaitu sistem dui partai. Ciri khusus tersebut, dua partai besar yang bertarung untuk kekuasaan politik. Dua partai tersebut yaitu partai yang berkuasa dan partai yang oposisi atau partai yang kalah. Namun yang ketiga yaitu sistem multipartai, di mana ciri khusus tersebut lebih dari dua partai, namun mereka banyak partai, yaitu koalisasi partai. Selanjutnya itu, benarkah pengaruh partai politik turun? Benar, beberapa sebab mengenai kemunduran politik. Yang pertama, partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak. Yang kedua, lingkungan dan hak perempuan yang kurang mendapati perhatian. Yang ketiga, kecenderungan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum dan mengutamakan mendekatkan dengan pusat-pusat kekuasaan. Namun, hal tersebutlah yang membuat pengaruh partai politik tersebut turun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang partai politik di Indonesia. Yang pertama yaitu zaman kolonial. Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Kemudian manifestasi kesadaran nasional yaitu yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau menggoyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun diri maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada fraksi nasional. Fraksi nasional memutuskan kegiatannya dalam Volksraad. Fraksi nasional bertujuan menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya melalui beberapa cara berikut. Yang pertama yaitu mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan. Yang kedua, menghapus perbedaan politik, ekonomi, dan intelektual sebagai antitesis kolonial. Yang ketiga, mengusahakan kedua hal tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Yang ketiga yaitu pada tahun 1941 dibentuknya Majelis Rakyat Indonesia atau MRI, lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1945, pada masa ini semua kegiatan partai politik dilarang. Hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai politik, yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disebut dengan Partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Pada zaman demokrasi, Indonesia terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu masa perjuangan kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Pada masa setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Hal ini menyebabkan banyaknya bermunculan partai politik di Indonesia. Inilah multisistem partai pertama di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI.
Kemudian, zaman Republik Indonesia Serikat 1949 sampai dengan 1950, adanya konferensi meja bundar dan menghasilkan 3 buah persetujuan pokok. Yang pertama, yaitu mendirikan negara Indonesia Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Kemudian, masa pengakuan kedaulatan 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Kemudian zaman demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Berikut ini isi dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUD S 1950, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Zaman demokrasi Pancasila 1965 sampai dengan 1998 terdapat 2 pokok pemikiran dalam konsep Presiden 1957, diantaranya yaitu yang pertama, pembaruan struktur politik, harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Pada masa reformasi, partai politik pada era reformasi sebagai penyalur aspirasi rakyat bisa dimaksimalkan. Dapat dilihat dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. Kemudian, evaluasi partai politik 1945 sampai dengan 1998 dan rekomendasi partai politik di Indonesia yang telah berdiri sejak masa kolonial telah menjalani beberapa fase perkembangan sesuai dengan rezim yang membentuk. Pada masa kolonial, partai politik lahir sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Kegiatan kepartaian pada masa Jepang mengalami penurunan drastis dan dibubarkannya partai-partai ini karena penjajahan Jepang tidak mentolerir dan melarang semua kegiatan politik. Hanya golongan Islam yang diperkenankan membentuk suatu organisasi sosial yang dinamakan Masyumi. Setelah mengalami penurunan peran pada masa pendudukan Jepang, peranan partai politik mengalami masa kejayaan. Pada masa demokrasi parlementer, usaha ini lebih ke arah pembentukan pemerintahan yang demokratis dan partai politik sebagai pilar utamanya mengalami kegagalan karena demokrasi berkembang menjadi demokrasi yang tidak terkendali atau unbridled demokrasi. Pada saat ini mulailah rezim otoriter, yaitu demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Pada 2 periode ini, beberapa pasal dari UUD 1945 diberi tafsiran khusus sehingga dibuka peluang untuk berkembangnya sistem non-demokrasi. Dalam kedua rezim otoriter ini, partai politik tidak banyak dimainkan peran, bahkan dapat dikatakan perannya
diadoptasi oleh Presiden Soekarno dan pada masa demokrasi terpimpin dan oleh Presiden Soeharto pada masa demokrasi Pancasila. Sekian penyampaian materi dari kami harap bisa dipahami dan menambah ilmu bagi kalian semua. Kami tutup, terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.